semua, perkenalkan nama saya Afrida Widya Astuti dengan NIM 25040550130, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus. Kali ini saya mendapatkan tugas pembuatan video, tugas mata kuliah anak berkesulitan belajar. Kali ini saya akan membahas salah satu hambatan belajar spesifik yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu pernahkah kalian bertemu dengan anak yang tampak sangat cerdas dan juga kritis berbicara, namun tiba-tiba kesulitan, frustasi dan atau bahkan menangis saat dihadapkan pada tugas membaca? Apa sih sebenarnya disleksia itu? Seringkali masyarakat dengan cepat melabeli anak-anak seperti itu dengan anak yang kurang pintar atau malas. Padahal bisa jadi mereka sedang berjuang keras untuk melawan sebuah hambatan neurologis yang seringkali luput dari perhatian kita. Berdasarkan definisi dari International Dyslexia Association, disleksia adalah disabilitas belajar berbasis bahasa bersifat neurologis. Kondisi ini ditandai dengan kesulitan dalam melakukan decoding dengan kata tunggal yang biasanya mencerminkan kurangnya kemampuan pemrosesan kronologis. Penting untuk kita garis bawahi bahwa disleksia bukanlah tanda kebodohan, dikarenakan anak dengan disleksia memiliki kecerdasan yang normal, bahkan lebih dari di atas rata-rata. Mereka juga bukan anak yang malas, justru mereka harus bekerja jauh lebih keras dari teman sebayanya hanya untuk menyelesaikan tugas membaca yang sama. Disleksia sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang paling umum adalah disleksia fonologis, di mana individu mengalami kesulitan menghubungkan bunyi dengan huruf, sulit memecah kata menjadi bagian bunyi yang lebih kecil. Selain itu ada juga disleksia permukaan, di mana individu membaca secara fonitif tetapi sangat kesulitan mengenali kata secara langsung, terutama untuk kata-kata yang ejaan yang tidak beraturan. Lalu bagaimana kita sebagai calon pendidik mengenali perbedaan karakteristik anak dengan disleksia? Anak disleksia ini sangat bervariasi tergantung usia anak. Pada usia sekolah dasar, kelas awal, biasanya mereka membaca dengan sangat lambat, sering menebak kata dan tersendat-sendat, sering menebak kata berdasarkan huruf awal pertamanya saja, dan yang paling khas adalah seringkali tertukar pada huruf yang mirip bentuknya, seperti huruf D dan huruf D. Mereka juga sering membolak-balik huruf dalam sebuah kata. Misalnya, contoh kata ibu dibaca ui. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, jika tidak ditangani dengan baik dan tepat, dampak disleksia akan meluas bukan pada hanya ranah akademik, tetapi juga pada sosial dan emosional mereka. Anak-anak sangat berisiko mengalami harga diri yang rendah, merasa mereka cemas yang berlebihan terkait tugas sekolah, bahkan bisa mengalami depresi ringan hingga sedang. Di balik kesulitan individu tersebut, mereka disleksia menyimpan kekuatan. Umumnya mereka memiliki kemampuan berpikir kreatif, imajinatif yang tinggi, kecerdasan visual yang luar biasa dan spesial dan yang kuat, serta rasa empati yang sangat kuat. Banyak tokoh dunia yang sukses ternyata memiliki disleksia, seperti ilmuwan Albert Einstein, penemu Thomas Edison, hingga pembuat film Steve. Ini membuktikan bahwa disleksia bukanlah penghalang untuk meraih prestasi yang luar biasa. Hambatan membaca seperti ini sebenarnya berakar dari interaksi berbagai faktor, yaitu faktor genetik, neurologis, dan lingkungan. Dari sisi genetik, disleksia memiliki komponen yang kuat, herediter yang kuat, di mana risiko anak mengalami disleksia yang meningkat hingga 40 sampai 60%. Jika salah satu orang tuanya memiliki kondisi yang sama. Dari sisi neurologis, pemindaian otak modern menunjukkan bahwa individu disleksia memiliki perbedaan fungsional pada area otak tertentu. Wernicke yang berfungsi memproses fonologis dan aktivitas yang berlebihan. Pada area Broca, bentuk kompensasi otak mereka menyadari hal tersebut. Penanganan yang harus kita berikan harus sangat komprehensif. Tujuan kita bukan untuk menyembuhkan disleksia dikarenakan ini bersifat seumur hidup, melainkan ini untuk membantu individu disleksia tersebut mengelola tantangannya. Prinsip dasar intervensi paling efektif adalah menggunakan multisensoris yang melibatkan berbagai indera secara bersama. Salah satu metodenya yaitu yang direkomendasikan metode Otto Gyllenhaal, yang dirancang khusus untuk mengajar hubungan huruf dan bunyi secara terstruktur kepada anak disleksia. Di dalam kelas, guru yang inklusif harus mampu memberikan akomodasi yang sesuai, misalnya memberikan waktu tambahan saat ujian lisan atau tertulis, dan memberikan penilaian terpisah antara pemahaman konten dengan kebenaran ejaan. Tulisan kita juga bisa memanfaatkan teknologi bantu seperti aplikasi text to speech agar anak disleksia bisa mendengarkan buku pelajaran tanpa harus kelelahan mengeja pada akhirnya. Penanganan yang paling bermakna adalah dukungan kolaboratif dari guru, psikolog, dan orang tua. Tentu membangun kepercayaan diri anak, menegaskan bahwa
untuk menegaskan bahwa mereka berharga tidak mendefinisikan kemampuan mereka hanya dari seberapa mereka cepat membaca. Sebagai calon pendidikan khusus, kita sebaiknya mari kita buat dan ciptakan ruang belajar yang aman dan humanis bagi setiap anak dengan keragaman belajarnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengenalan anak disleksia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.